Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Hari-hari setelah malam di taman itu menjadi waktu paling berharga bagi Arsen dan Naira. Arsen tidak lagi memikirkan apapun selain membuat Naira bahagia. Ia bahkan mulai jarang bekerja di toko buku demi menemani gadis itu menjalani pengobatan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, melihat matahari terbit dari bukit kecil di pinggir kota, menonton hujan sambil berbagi cerita, hingga berjalan perlahan di taman tempat mereka pertama kali saling memahami arti kehilangan. Meski tubuh Naira semakin lemah, senyumnya justru terlihat semakin indah. Namun Arsen tahu, senyum itu adalah cara Naira menyembunyikan rasa sakitnya. Suatu malam, Naira meminta Arsen membawanya ke pantai. Langit malam dipenuhi bintang, sementara suara ombak terdengar tenang memecah keheningan. Naira duduk di atas pasir sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arsen. "Aku suka laut," bisiknya pelan, "karena laut selalu menerima apapun yang jatuh ke dalamnya." Arsen menggenggam tangannya erat. "Aku juga." Naira tersenyum kecil. "Kalau nanti aku gak ada, jangan terlalu lama sedih ya." Arsen langsung menatapnya tajam. "Aku gak suka bahas itu. Tapi suatu hari nanti itu bakal terjadi." Suara Naira mulai melemah. Air mata Arsen perlahan jatuh. "Aku cuma takut hidup tanpa kamu." Naira mengusap air mata laki-laki itu lembut. "Kamu pernah hidup sendiri sebelum aku datang." "Iya," jawab. "Tapi sekarang aku gak mau sendiri lagi." Tangisan mereka pecah malam itu. Angin pantai terasa dingin, namun pelukan mereka terasa hangat. Naira lalu tersenyum sambil berkata pelan, "Terima kasih karena udah bikin sisa hidup aku terasa indah." Beberapa hari kemudian, kondisi Naira tiba-tiba memburuk. Arsen panik ketika dokter meminta Naira segera dirawat di rumah sakit. Malam itu hujan turun deras, sama seperti malam pertama mereka bertemu. Arsen terus menggenggam tangan Naira di ruang perawatan. Mesin rumah sakit berbunyi pelan. Naira terlihat sangat lemah. Namun, ketika membuka mata dan melihat Arsen, ia masih mencoba tersenyum. "Senyum terus," bisik Arsen sambil menangis. "Aku suka lihat kamu senyum." Naira mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah Arsen. "Maaf ya." "Untuk apa?" "Karena senyum aku malah bikin kamu nangis." Arsen tidak mampu menjawab. Dadanya terasa sesak menahan tangis. Naira lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Kalau nanti aku pergi, jangan cari aku di kuburan. Cari aku di setiap hal kecil yang pernah bikin kita bahagia." Air mata Arsen jatuh semakin deras. "Naira, jangan tinggalin aku." Gadis itu tersenyum untuk terakhir kalinya. Senyum paling indah yang pernah Arsen lihat. "Aku cinta kamu." Dan beberapa detik kemudian, suara mesin di ruangan itu berubah panjang. Dunia Arsen hancur malam itu. Ia memeluk tubuh Naira sambil menangis tanpa suara. Hujan di luar jendela terus turun seakan ikut merasakan kehilangan yang begitu besar. Hari-hari setelah kepergian Naira terasa sangat kosong. Toko buku kembali sunyi, taman kota terasa berbeda. Bahkan pantai yang dulu indah kini hanya meninggalkan rasa sesak. Namun perlahan
Arsen mulai mengingat satu hal. Naira tidak ingin ia hidup dalam kesedihan selamanya. Suatu sore, Arsen kembali ke pantai tempat terakhir mereka bersama. Ia membawa sebuah surat kecil yang dulu ditulis Naira diam-diam untuknya. Di dalam surat itu tertulis, "Kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Tapi percayalah, cinta tidak benar-benar mati. Aku akan tetap hidup di dalam kenanganmu. Jadi tersenyumlah, karena dulu senyummu adalah bahagiaku." Arsen menangis sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Naira, ia mencoba ikhlas. Matahari senja perlahan tenggelam di ujung laut. Dan di tengah suara ombak yang tenang, Arsen akhirnya mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Kadang, cinta terbesar bukan tentang memiliki selamanya, melainkan tentang tetap mencintai, meski harus belajar melepaskan. 1 tahun berlalu sejak kepergian Naira. Namun bagi Arsen, waktu seolah berhenti pada malam di rumah sakit itu. Hidupnya kembali sunyi. Toko buku tua masih berdiri seperti biasa, tetapi tidak ada lagi suara tawa Naira di antara rak-rak novel. Bangku taman tempat mereka duduk kini hanya dipenuhi daun kering. Bahkan cincin kecil yang dulu dipakaikan Arsen pada jari Naira masih selalu ia simpan di dalam dompetnya. Setiap malam, Arsen masih sering membaca surat terakhir Naira. Dan setiap kali itu pula, dadanya tetap terasa sakit. Banyak orang berkata, waktu akan menyembuhkan luka. Namun kenyataannya, beberapa kehilangan hanya membuat seseorang belajar terbiasa dengan rasa sakit. Arsen menjadi pribadi yang lebih pendiam. Ia jarang tersenyum. Bahkan pamannya mulai khawatir melihat hidup Arsen yang seakan berhenti sejak Naira pergi. "Kamu gak bisa terus begini," ujar pamannya suatu sore. Arsen hanya diam sambil menyusun buku. Kalau Naira masih hidup, dia juga gak mau lihat kamu sesedih ini. Nama itu masih selalu berhasil membuat hati Arsen sesak. Malam harinya, hujan turun cukup deras. Arsen memutuskan menutup toko lebih awal. Namun, saat hendak mematikan lampu, seseorang tiba-tiba masuk sambil membawa payung. "Maaf, tokonya masih buka." Suara perempuan itu membuat Arsen menoleh. Seorang gadis berdiri di depan pintu, dengan rambut sedikit basah terkena hujan. Ia memakai sweater abu-abu sederhana dan membawa beberapa buku di pelukannya. Entah kenapa, pemandangan itu terasa sangat familiar. Arsen sempat terdiam cukup lama. "Mas?" Gadis itu tersenyum kecil. Arsen langsung tersadar. Iya, masih buka. Namanya Kala. Ia adalah seorang penulis novel yang baru pindah ke kota itu. Kala sering datang ke toko buku untuk mencari referensi cerita. Berbeda dengan Naira yang lembut dan tenang, Kala lebih ceria dan banyak bicara. Awalnya, Arsen hanya menganggap Kala sebagai pelanggan biasa. Namun tanpa sadar, kehadiran gadis itu mulai mengisi kesunyian yang selama ini hidup di dalam dirinya. Kala sering mengajak Arsen berbicara tentang buku, musik, dan mimpi-mimpi sederhana. Gadis itu juga tidak pernah memaksa Arsen untuk banyak bercerita. Ia hanya hadir, perlahan dan tulus. Suatu sore, Kala menemukan sebuah foto Naira yang terselip di dalam novel lama. "Itu pacar kamu?" tanyanya pelan. Arsen terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. "Dia udah meninggal." Kala langsung menunduk. "Maaf." Arsen tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Gak apa-apa." Namun malam itu, Arsen kembali memikirkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Apakah hatinya benar-benar masih hidup? Atau ia hanya bertahan di dalam kenangan? Hari demi hari berlalu. Kala semakin dekat dengan Arsen. Gadis itu perlahan berhasil membuat Arsen kembali tertawa, meski hanya lewat hal-hal sederhana.
Sampai suatu malam di toko buku, listrik tiba-tiba padam karena hujan besar. Kala tertawa kecil sambil menyalakan lilin. Romantis juga ya, candanya. Arsen ikut tersenyum tipis. Untuk beberapa detik, ia memandangi wajah Kala yang diterangi cahaya lilin. Dan tiba-tiba, bayangan Naira muncul di pikirannya. Hati Arsen langsung terasa bersalah. Ia menunduk cepat. Aku nggak bisa. Kala menatapnya bingung. Aku belum bisa buka hati buat orang lain. Suasana mendadak hening. Kala tersenyum kecil meski matanya terlihat kecewa. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku nggak pernah minta kamu lupa sama dia. Arsen mengepalkan tangannya. Rasanya kalau aku mulai suka sama orang lain, berarti aku ninggalin Naira. Kala menggeleng perlahan. Cinta bukan tentang mengganti seseorang. Arsen terdiam. Kala lalu melanjutkan dengan suara lembut. Kadang hati cuma belajar tumbuh lagi setelah lama hancur. Kalimat itu membuat Arsen terpaku. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa mencintai seseorang yang baru bukan berarti menghapus kenangan lama. Karena beberapa orang memang tidak pernah tergantikan. Mereka hanya meninggalkan ruang kosong yang perlahan diajarkan untuk hidup kembali. Dan malam itu, di tengah hujan dan cahaya lilin kecil, hati Arsen yang lama mati perlahan mulai berdetak lagi. Sejak malam hujan di toko buku itu, hubungan Arsen dan Kala berubah perlahan. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji seperti yang dulu pernah Arsen ucapkan kepada Naira. Namun kehadiran Kala diam-diam mulai menjadi bagian dari hidupnya. Kala sering datang pagi-pagi hanya untuk membawa kopi hangat. Kadang ia duduk berjam-jam di sudut toko sambil mengetik naskah novelnya. Sementara Arsen sibuk menyusun buku di rak-rak tua. Dan anehnya, kesunyian yang dulu terasa menyakitkan, kini perlahan terasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arsen mulai bisa tertawa tanpa merasa bersalah. Namun, setiap kali ia bahagia, bayangan Naira selalu datang kembali. Suatu malam, Arsen bermimpi tentang Naira. Dalam mimpinya, gadis itu berdiri di pantai, memakai pakaian putih yang tertiup angin. Senyumnya masih sama hangat seperti dulu. "Kamu harus bahagia," bisik Naira pelan. Arsen mencoba menghampiri, tetapi tubuh Naira perlahan menghilang bersama cahaya senja. Arsen terbangun dengan napas berat. Dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa sadar. Pagi harinya, Kala datang ke toko seperti biasa. Namun kali ini Arsen terlihat berbeda. "Kamu nggak tidur?" tanya Kala khawatir. Arsen menggeleng pelan. "Aku mimpi tentang dia lagi." Kala terdiam. Ia tahu, dia yang dimaksud Arsen adalah Naira. "Aku takut," ucap Arsen lirih. "Takut kalau hati aku mulai berubah." Kala memandang Arsen cukup lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Kalau hatimu mulai sembuh, itu bukan kesalahan. Tapi aku merasa jahat. Karena masih hidup." Kalimat itu membuat Arsen terdiam. Kala lalu berjalan mendekat. "Kamu terlalu lama menghukum diri sendiri." Suasana toko menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan kecil di luar jendela. Kala menatap Arsen dengan mata lembut. "Aku gak pernah minta kamu melupakan Naira. Aku juga gak mau jadi penggantinya." Arsen menunduk perlahan. "Lalu, kenapa kamu masih bertahan dekat sama aku?" Kala tersenyum tipis. "Karena aku tahu rasanya kehilangan." Arsen langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya, Kala bercerita tentang dirinya. Ternyata beberapa tahun lalu, Kala juga pernah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai karena kecelakaan. Sejak saat itu,
ia menulis novel sebagai cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang, orang yang paling terluka justru paling ngerti cara menyembuhkan luka orang lain, ucap Kala pelan. Arsen tidak tahu harus menjawab apa. Namun, malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Naira, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami hatinya. Hari-hari berikutnya terasa lebih hangat. Kala mulai mengajak Arsen melakukan banyak hal sederhana. Pergi ke festival buku, makan malam di warung kecil pinggir jalan, hingga berjalan tanpa tujuan sambil menikmati hujan. Dan tanpa sadar, Arsen mulai menunggu kehadiran gadis itu setiap hari. Sampai suatu sore, Kala menemukan sebuah kotak tua di gudang toko buku. Di dalamnya ada foto-foto Arsen dan Naira, surat-surat lama, serta cincin kecil yang selalu disimpan Arsen. Kala memegang cincin itu perlahan. Arsen yang melihat langsung panik. "Jangan dibuka." Namun Kala justru tersenyum lembut. "Kamu masih sangat mencintainya ya?" Arsen terdiam. "Aku nggak tahu apakah cinta itu bisa hilang." Kala menatapnya dalam-dalam. "Dan aku nggak akan melawan kenangan itu." Arsen menunduk dengan hati kacau. Kala lalu meletakkan kembali cincin itu ke dalam kotak. "Tapi kalau suatu hari nanti, hatimu punya sedikit ruang buat orang baru," katanya pelan sambil tersenyum. "Aku harap aku orangnya." Jantung Arsen langsung berdegup keras. Belum sempat ia menjawab, Kala perlahan berjalan pergi keluar toko. Sementara Arsen hanya diam memandangi punggung gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, hatinya bertanya sesuatu yang selama ini ia takutkan. Apakah mungkin seseorang datang bukan untuk menggantikan luka lama, melainkan mengajarkan cara mencintai lagi? Setelah percakapan malam itu, Arsen tidak bisa berhenti memikirkan Kala. Kata-kata gadis itu terus terngiang di kepalanya. "Aku gak akan melawan kenangan itu." Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak memaksanya melupakan Naira. Tidak ada tuntutan untuk segera bahagia. Tidak ada paksaan untuk membuka hati. Kala hanya hadir dengan sabar dan perlahan. Kehadiran itu mulai mengisi ruang kosong di hati Arsen. Beberapa hari kemudian, Kala tidak datang ke toko buku seperti biasanya. Awalnya, Arsen mencoba bersikap biasa saja. Namun ketika sore tiba dan kursi favorit Kala tetap kosong, ada rasa aneh yang muncul di dadanya. Sepi. Arsen berkali-kali melihat pintu toko, berharap Kala datang sambil membawa kopi hangat dan senyum kecilnya. Namun gadis itu tidak muncul. Malamnya, Arsen akhirnya memberanikan diri mengirim pesan. "Kamu nggak ke toko hari ini?" Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Lagi demam sedikit." Arsen langsung berdiri mengambil jaketnya tanpa berpikir panjang. Hujan gerimis turun ketika ia tiba di rumah kontrakan Kala. Gadis itu tampak terkejut saat membuka pintu. "Arsen, kamu bilang sakit." Kala tertawa kecil. "Cuma demam biasa." Namun Arsen tetap masuk sambil membawa kantong berisi makanan dan obat-obatan. Untuk pertama kalinya, kini Arsen yang merawat seseorang lagi. Kala memperhatikan laki-laki itu diam-diam. Cara Arsen menuangkan air hangat, menyiapkan obat, hingga memastikan dirinya makan tepat waktu, membuat hati Kala terasa hangat. "Kamu perhatian banget," godanya pelan. Arsen tersadar, lalu sedikit gugup. "Aku cuma gak mau kamu kenapa-kenapa." Kala tersenyum sambil menatapnya lekat-lekat. Dan tanpa sadar, jantung Arsen berdegup lebih cepat. Malam itu mereka berbicara cukup lama. Tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang rasa takut untuk mencintai lagi. Kala memandangi hujan di balik jendela, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku dulu pikir setelah kehilangan seseorang,
hati bakal mati selamanya. Arsen terdiam. Tapi ternyata hati manusia aneh ya, lanjut Kala sambil tersenyum kecil. Meski pernah hancur, dia tetap bisa belajar berharap lagi. Arsen menatap wajah Kala cukup lama. Dan di saat itu, ia sadar sesuatu. Perasaannya mulai berubah. Bukan karena ia melupakan Naira, tetapi karena Kala perlahan menghidupkan kembali bagian dirinya yang dulu ikut mati bersama kepergian Naira. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Arsen mulai sering mencari alasan untuk bersama Kala. Mereka makan malam bersama setelah toko tutup, pergi membeli buku bekas di pasar tua, bahkan menonton film di rumah Kala sambil saling mengejek adegan yang terlalu romantis. Dan setiap bersama Kala, Arsen kembali merasakan hangat yang sudah lama hilang. Suatu sore di taman kota, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Naira, Arsen dan Kala duduk berdampingan sambil menikmati senja. Aneh ya, ujar Kala pelan. Kadang tempat yang penuh kenangan sedih bisa jadi indah lagi. Arsen menatap langit jingga di depan mereka. Iya. Kala tersenyum kecil. Kamu udah berubah sekarang? Arsen menoleh. Berubah gimana? Kamu mulai sering senyum. Kalimat itu membuat Arsen terdiam. Sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan hal itu padanya. Kala kemudian berdiri sambil merentangkan tangan menikmati angin senja. Rambut panjangnya tertiup pelan. Dan entah kenapa, untuk sesaat Arsen merasa damai. Bukan damai karena melupakan masa lalu, tetapi karena akhirnya ia berhenti melarikan diri dari masa depan. Kala, panggil Arsen pelan. Gadis itu menoleh. Arsen terlihat gugup. Aku takut. Kala berjalan mendekat. Takut apa? Aku takut kalau rasa ini salah. Kala menatap mata Arsen lembut. Kalau cinta membuat kamu hidup lagi, bisiknya pelan. Kenapa harus salah? Jantung Arsen berdegup keras. Dan di bawah langit senja yang perlahan menggelap, untuk pertama kalinya sejak kehilangan Naira, Arsen membiarkan hatinya jatuh cinta lagi. Hubungan Arsen dan Kala semakin dekat. Meski belum pernah saling mengucapkan kata cinta, semua orang bisa melihat perasaan yang tumbuh di antara mereka. Toko buku tua itu kini kembali dipenuhi tawa. Bahkan Paman Arsen mulai tersenyum lega melihat keponakannya akhirnya hidup kembali. Namun kebahagiaan yang perlahan tumbuh itu sekali lagi diuji oleh masa lalu. Suatu sore, Kala sedang duduk di sudut toko sambil mengetik naskah novelnya ketika seorang laki-laki tiba-tiba masuk. Tubuhnya tinggi, memakai jaket hitam, dengan wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah lama menanggung penyesalan. Saat matanya bertemu dengan Kala, suasana langsung berubah hening. Kala membeku. Wajahnya mendadak pucat. Kala, suara laki-laki itu terdengar pelan. Arsen yang sedang menyusun buku langsung menoleh bingung. Kala perlahan berdiri. Alden? Nama itu terasa asing bagi Arsen. Namun dari cara Kala memandang laki-laki itu, Arsen tahu orang ini bukan sekedar masa lalu biasa. Alden adalah mantan kekasih Kala. Orang yang dulu sangat disintainya sebelum kecelakaan tragis merenggut hubungan mereka. Namun yang membuat semuanya lebih rumit, Alden ternyata belum benar-benar pergi dari hidup Kala. Aku nyari kamu selama ini, ucap Alden pelan. Kala langsung memalingkan wajah. Untuk apa datang lagi? Alden terlihat menahan napas panjang. Aku mau minta maaf. Suasana toko menjadi sangat canggung.
Arsen hanya diam memperhatikan. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Kala, ia melihat gadis itu kehilangan ketenangannya. Malam itu, setelah Alden pergi, Kala memilih diam sepanjang perjalanan pulang. Biasanya ia selalu banyak bicara, tetapi kali ini langkahnya terasa berat. Arsen akhirnya memberanikan diri bertanya, "Dia siapa sebenarnya?" Kala terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Dia orang yang dulu hampir jadi masa depan aku." Jawaban itu membuat dada Arsen terasa sesak. Kala lalu bercerita. Beberapa tahun lalu, Kala dan Alden pernah saling mencintai begitu dalam. Mereka bahkan berencana menikah. Namun, suatu malam, Alden mengalami kecelakaan saat mengendarai motor bersama adik perempuan Kala. Adik Kala meninggal dalam kecelakaan itu. Dan sejak hari itu, Kala tidak pernah bisa memaafkan Alden. "Aku kehilangan 2 orang sekaligus malam itu," bisik Kala dengan mata berkaca-kaca. "Adik aku dan laki-laki yang aku cintai." Arsen terdiam. Kini ia mengerti kenapa Kala selalu memahami luka orang lain. Karena ia sendiri hidup bersama luka yang belum sembuh. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Alden mulai sering datang ke toko buku. Kadang hanya membeli buku, kadang sekedar ingin berbicara dengan Kala. Arsen mencoba terlihat tenang, namun perlahan rasa takut tumbuh di dalam dirinya. Takut kehilangan lagi, takut menjadi seseorang yang datang setelah cinta besar di masa lalu. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Arsen melihat Kala berbicara berdua dengan Alden di depan toko. Mereka terlihat serius. Dan untuk pertama kalinya, Arsen memilih pergi tanpa menyapa. Dadanya terasa sakit. Bayangan tentang dirinya dan Naira tiba-tiba muncul kembali. Apakah sekarang ia akan merasakan hal yang sama seperti dulu? Kala akhirnya datang ke rumah Arsen malam itu. Begitu pintu terbuka, gadis itu langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Kamu marah?" Arsen menggeleng pelan. "Aku cuma takut." Kala terdiam. "Aku takut suatu hari kamu sadar kalau kamu masih cinta sama dia." Air mata Kala perlahan jatuh. "Alden itu masa lalu aku. Tapi dulu kamu juga pernah bilang hal yang sama tentang orang yang kamu cintai." Kalimat Arsen membuat suasana mendadak hening. Kala menunduk. "Dan sekarang?" tanya Arsen lirih. "Masih ada dia di hati kamu?" Tangisan Kala pecah. Karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak tahu jawabannya. Malam setelah pertengkaran itu menjadi malam paling panjang bagi Arsen dan Kala. Hujan turun tanpa henti. Sementara kata-kata terakhir Arsen terus terngiang di kepala Kala. "Masih ada dia di hati kamu?" Pertanyaan itu terasa sederhana, namun jawabannya begitu rumit. Karena Alden adalah masa lalu yang pernah sangat ia cintai. Sementara Arsen adalah seseorang yang perlahan menghidupkan kembali hatinya yang mati. Kala duduk sendiri di kamar sambil memandangi foto lama dirinya bersama adik perempuannya. Di dalam foto itu juga ada Alden, tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa masa depan akan menghancurkan semuanya. Air mata Kala jatuh perlahan. Ia sadar, selama ini ia belum benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Keesokan harinya, Alden datang menemui Kala di taman kota. Wajah laki-laki itu terlihat lelah. "Aku tahu kamu mulai dekat sama Arsen," ucap Alden pelan. Kala hanya diam. Alden tersenyum pahit. "Aku juga tahu aku datang terlalu terlambat." Angin sore berhembus pelan, menerbangkan daun-daun kering di sekitar mereka. "Aku gak pernah berhenti nyesel soal malam itu," lanjut Alden dengan suara bergetar. "Kalau aja waktu bisa diputar, aku yang bakal gantiin adik kamu." Tangis Kala akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia melihat laki-laki itu benar-benar hancur oleh rasa bersalah.
Aku dulu benci sama kamu, bisik Kala lirih. Karena setiap lihat kamu, aku ingat kehilangan terbesar dalam hidup aku. Alden menunduk. Tapi aku tetap cinta sama kamu. Kalimat itu membuat Kala memejamkan mata. Dulu, mungkin kata-kata itu adalah hal yang paling ingin ia dengar. Namun sekarang, hatinya tidak lagi sama. Sore itu, Kala berjalan sendirian menuju pantai, tempat yang selalu ia datangi saat pikirannya kacau. Dan tanpa ia sadari, Arsen sudah berdiri di sana lebih dulu. Laki-laki itu memandang laut dengan tatapan kosong, sama seperti dulu saat kehilangan Naira. Kala berjalan mendekat perlahan. Arsen menoleh, lalu tersenyum tipis. Meski matanya menyimpan banyak rasa takut. Aku gak mau maksa kamu pilih aku, ucap Arsen pelan. Aku cuma gak mau kehilangan lagi. Suara itu terdengar begitu rapuh, hingga membuat hati Kala sesak. Kala memandang Arsen cukup lama. Lalu perlahan ia tersenyum sambil menahan air mata. Kamu tahu bedanya kamu dan Alden? Arsen terdiam. Alden adalah seseorang yang pernah aku cintai. Kala menggenggam tangan Arsen pelan. Tapi kamu adalah seseorang yang membuat aku ingin hidup lagi. Air mata Arsen langsung jatuh. Kala ikut menangis sambil tersenyum kecil. Aku gak bisa terus hidup di masa lalu. Angin pantai bertiup lembut. Matahari senja perlahan tenggelam, seperti malam-malam yang dulu pernah dilalui Arsen bersama Naira. Namun, kali ini berbeda. Tidak ada rasa kehilangan. Hanya ada hati yang perlahan belajar menerima kehidupan baru. Aku pilih kamu, Arsen. Kalimat itu membuat dunia Arsen terasa berhenti sesaat. Laki-laki itu langsung memeluk Kala erat, seolah takut gadis itu akan menghilang. Tangisan mereka pecah di tengah suara ombak yang tenang. Untuk pertama kalinya, Arsen memeluk seseorang tanpa rasa bersalah terhadap masa lalunya. Dan untuk pertama kalinya juga, Kala berhasil melepaskan luka yang selama ini mengikat hidupnya. Di kejauhan, Alden berdiri memandangi mereka. Laki-laki itu tersenyum kecil, meski matanya penuh air mata. Akhirnya ia sadar, kadang cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang cinta berarti belajar merelakan orang yang kita sayang menemukan kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, toko buku tua itu kembali ramai. Kala berhasil menerbitkan novel pertamanya. Dan judul novel itu adalah Senyummu Adalah Tangisku. Sebuah cerita tentang kehilangan, luka, dan cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Di halaman terakhir novel itu tertulis sebuah kalimat. Beberapa orang datang untuk tinggal selamanya. Dan beberapa lainnya datang untuk mengajarkan bahwa hati yang hancur tetap bisa mencintai lagi.